Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, anak-anakku sekalian, tidak terasa ya kalian sekarang sudah menginjak kelas 8. Bapak ucapkan selamat datang. Dan tentunya kita berdoa dan berharap supaya wabah COVID-19 ini cepat hilang, agar sistem KBM kita bisa tatap muka. Baik anak-anakku sekalian, untuk daring bahasa Sunda kelas 8 masih sama ya, Bapak menggunakan metode YouTube ya, supaya nantinya kalian mudah ya ditonton kapanpun dan dimanapun. Dan nantinya kalian juga bisa menuliskan daftar hadir ya atau absen di kolom komentar, termasuk kalau ada hal yang kurang paham kalian bisa tulis juga ya di komentar. Baik anak-anak sekalian, langsung saja ya, untuk pertemuan perdana ini Bapak akan bahas tentang kawih. Tolong disiapkan buku catatannya ya, nanti kalau ada hal yang penting silahkan dicatat. Baik, di sini ya kawih. Apa itu kawih? Nah, oke, Bapak akan bahas ya pengertian kawih, sejarah kawih ya, dan contoh kawih. Oke. Perkara materi kawih Sunda. Nu dimaksud kawih teh nyaeta sakun lalagua nu ada di tatak Sunda. Jadi kawih ini adalah lagu ya, lagu yang ada di tatak Sunda. Jadi kalau ditanya apa itu kawih, ya kawih lagu gitu ya. Lagu apa ya? Lagu bahasa Sunda. Kecap pagaweana nama ngawi. Kata kerja dari kawih yaitu ngawi, atau dalam bahasa Indonesianya nyanyi ya, atau menyanyikan. Dina bahasa Indonesia ya, lagu atau nyanyian. Kecap pagaweana menyanyi. Hartina lamun urang kakariringan atau nyanyi eta teh artina urang keur nyanyi. Kawih nama naon bae rek dialadi sindiran, pupujian, tembang pupu, kaulinan barudak, dermayonan, atawa nu sejenna. Jadi kawih ini ya bisa diambil dari sisindiran ya. Sisindiran itu seperti lirik pantun gitu ya, pupujian, tembang pupu, kaulinan barudak ya. Termasuk puisi juga ya, bisa diambil dari situ. Yang terpenting adalah bisa dinyanyikan saja. Mau teksnya seperti apa, yang terpenting bisa dinyanyikan atau dilagukan ya. Nah, jadi itu. Nah, terus di sini ada sejarah ya, sejarah kawih. Kawih geus aya ti baheula. Jadi kawih itu sudah ada sejak dahulu ya. Dari apa? Dari naskah Sunda Kuna, yaitu Samyang Siksa Kadang Karesian, yang ditulis sekitar tahun 1518 Masehi. Jadi sudah ada ya sejak dahulu dari naskah kuna. Ya, macam-macam kawihnya. Oke, di sini disebutkan macam-macam kawihnya ya. Seperti apa? Seperti kawih Buatuha, kawih panjang, kawih lalaguan, kawih panyaraman, kawih sisindiran, ya, dan seterusnya. Ya, jadi sudah ada. Ya. Nah, terus upama nilai kana naskah Sunda Kuna nu disebut ya, kalau kita perhatikan dari naskah Sunda Kuna yang sudah Bapak sebutkan tadi ya di atas, tetela urang Sunda teh tiba heulana resep kana hahariringan. Jadi ciri orang Sunda ya, menggambarkan ya ciri orang Sunda pada zaman dahulu itu yaitu orangnya suka nyanyi atau nyanyi-nyanyian. Hahariringan itu nyanyi-nyanyian ya, suka hahariringan. Seperti hariringan seperti apa, Pak? Nah, contohnya seperti begini. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada seorang ibu sedang menidurkan anaknya ya, yang masih balita. Kadang ya orang tua tersebut tuh menyanyi-nyanyikan atau
seperti Nina Bobo ya begitu ya, nyanyi Nina Bobo sambil menidurkan bayinya. Nah jadi seperti itu kebiasaannya ya orang Sunda zaman dahulu itu. Bahkan tidak hanya menidurkan anak yang masih kecil saja, sambil kerja pun dia ya suka hahari ringan ya, atau nyanyi-nyanyian gitu. Tapi tidak harus full satu lirik ya. Kadang sepenggal-sepenggal gitu ya, atau sepatah-sepatah gitu ya nyanyinya. Itu hari ringan. Nah di sini pada zaman dahulu ya orang Sunda itu suka mepende budak sambil nyanyi-nyanyi. Mepende budak itu ya menidurkan anak balita ya sambil nyanyi-nyanyi, ngamandian budak ya memandikan anak ya, dan seterusnya. Bahkan sambil mencangkul di sawah ya, sambil nyanyi-nyanyian. Pokoknya kerja-kerja yang sifatnya berat fisik ya gitu, mereka sambil nyanyi-nyanyian seperti itu. Ya mungkin kalian pernah melihat orang seperti itu ya. Oke, lanjut. Kawi nu aya di Sunda teh rea pisan rupa. Jadi kawi yang ada di bahasa Sunda itu banyak ya macam-macamnya. Aya anu irama merdeka atau bebas ya. Jadi ada juga yang menggunakan iramanya itu bebas, atau henteu kaueur ku petukan jeung wiletan ya, jadi tidak terikat dengan petukan ya iramanya itu. Ada juga ya aya oge anu iramana tandak atau ritmik kaueur ku wiletan jeung petukan. Ada juga yang iramanya ya, irama lagunya itu terikat dengan ketukan nada. Ada juga yang tidak, ada juga yang menggunakan irama ya, nada ketukan. Nah jadi itu. Mun ditataan teh mah kawi teh aya nu disebut kawi kacapian, kawi degung, kawi calung, kawi celempungan, kawi keliningan, kawi pupujian, kawi tembang, tepi ka kawi hok Sunda. Kalau kita perhatikan ya, di sini macam-macam kawi itu ya tadi sudah disebutkan sangat banyak. Nah yang sering kalian kita jumpai ya di Tatar Sunda itu ada dinamakan dengan kawi kacapian. Artinya ya menyanyikan atau melagukannya itu menggunakan alat musik kacapi. Ya. Kawi degung artinya di sini kawi ya ataupun lagu yang menggunakan alat musiknya degung. Seperti apa? Seperti gong, terus apalagi situ kendang ya alat musiknya dan lain-lain. Kawi calung berarti lagunya itu menggunakan alat musik calung ya. Calung itu terbuat dari bambu alat musiknya itu ya, dan seterusnya. Nah itu sampai ya ke kawi pop Sunda sekarang. Nah itu disebut juga dengan kawi modern karena menggunakan alat musik yang modern seperti gitar, keyboard dan lain-lain. Nah jadi seperti itu ya. Nanti di pertemuan keduanya Bapak akan bahas lebih detail lagi ya tentang kawi Sunda. Nah di sini ada contohnya ya, kawi manuk gadali. Ini termasuk ke dalam kawi pop Sunda ya. Nah kalau ini kawinya terikat dengan ketukan nada ya di sini. Oke. Nah jadi ya, jadi Bapak nggak usah dinyanyikan ya ini karena kalian bisa simak saja di YouTube ya tentang manuk gadali. Bisa kalian dengarkan ya. Di situ ya ada juga seperti kesamaan nada seperti di sini ya, di awang-awang haringrang ya, terus apalagi ngeluk nyuruwuk tandangna bandinganana tatama wawane. Jadi ada kata-kata sama ya. Jadi ini kayak seperti tadi ya pantun ya bentuknya, ada kesamaan nada. Nah,
Jadi baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, silahkan kalian tulis daftar hadir ya di komentar dengan menyebutkan nama dan baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.